Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesejahteraannya, sehingga kita dapat hadir pada presentasi kali ini. Yang saya hormati, dosen pengampu Ibu Ika Panggih Wahyuni Tias, MPD. Izin saya Risma Indriati selaku moderator dan teman-teman saya dari kelompok 4, Beta Adilailia, Nur Afiko Aprilia, Fatimah Putriani, Reza Safrita Yuanda, dan Afatul Khairi yang akan menyampaikan materi pada PowerPoint yang berjudul Pola Pengembangan Paragraf dan Klasifikasi Paragraf. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan dan penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membaca materinya. Pengertian pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan cara penulisan untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Menurut Munira, dalam buku Pengembangan Keterampilan Menulis Paragraf tahun 2015, pola pengembangan paragraf bisa dilakukan melalui berbagai cara yang telah disesuaikan dengan sifat yang paragraf tersebut. Berikut beberapa pola pengembangan paragraf, antara lain: 1. Pola klimaks serta anti klimaks. Saat akan mengembangkan gagasan dalam paragraf, pola klimaks dan anti klimaks diterapkan dengan menggunakan klimaks sebagai dasarnya. Artinya, gagasan utama akan dijelaskan dengan menggunakan gagasan yang kedudukannya paling rendah hingga gagasan yang kedudukannya paling tinggi. Sifat dari paragraf juga sangat berpengaruh pada pola pengembangan dan analisisnya. Umumnya, paragraf yang memiliki sifat deduktif atau induktif lebih mudah dianalisis jika dibandingkan dengan paragraf yang bersifat deskriptif dan naratif. Pola klimaks dan anti klimaks juga dapat diterapkan dengan menggunakan gagasan yang paling tinggi kedudukannya hingga ke gagasan yang paling rendah. Contohnya adalah membahas perkembangan alat komunikasi, dimulai dari menggunakan kentongan hingga alat komunikasi modern, yakni menggunakan smartphone. 2. Pola perbandingan serta pertentangan. Penulis akan memperlihatkan kepada pembaca tentang persamaan serta perbedaan dari orang, objek, serta gagasan tertentu. Umumnya, pola pengembangan paragraf dengan perbandingan serta pertentangan akan menggunakan kata-kata: 1. Serupa dengan, 2. Sama seperti halnya, 3. Demikian pula, 4. Jika atau bila dibandingkan dengan, 5. Sejalan dengan, 6. Akan tetapi, 7. Sedangkan, 8. Sementara itu. Contohnya adalah cara memakan nasi. Perbandingannya terletak dari cara memakannya. Ada yang menggunakan sendok dan ada juga yang menggunakan sumpit. Walau berbeda, namun persamaannya adalah membahas tentang cara memakan nasi. Klasifikasi paragraf. Pengertian klasifikasi paragraf. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau juga disebut dengan KBBI, dijelaskan bahwa pengertian paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya memiliki satu gagasan utama yang dimulai dengan alinea baru. Paragraf dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kontennya. Salah satunya adalah paragraf ekspositori. Paragraf ekspositori adalah
paragraf yang menjelaskan atau memaparkan informasi yang jelas kepada pembaca. Metode penyampaian informasi ini dapat dilakukan dengan cara menggolongkan, mengelompokkan, atau membagi suatu hal yang menjadi inti dari informasi tersebut. Paragraf yang terbentuk dengan metode inilah yang disebut dengan paragraf klasifikasi. Jadi, dapat disimpulkan paragraf klasifikasi adalah paragraf yang berfungsi menjelaskan suatu informasi kepada pembaca dengan cara mengelompokkannya berdasarkan dengan ciri-ciri yang dimiliki. Ciri-ciri paragraf klarifikasi. Paragraf klarifikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada kata seperti digolongkan, dibagi, dibedakan, dikelompokkan, dan kata lain yang sejenis. Biasanya kata ini dapat ditemukan pada awal atau menjadi gagasan utama paragraf. Paragraf klarifikasi bersifat informatif. Karena bersifat informatif, kalimat dalam paragraf klarifikasi berupa kalimat fakta. Baca penjelasan lebih lengkap pada artikel ciri-ciri kalimat fakta dan opini. Secara keseluruhan berisi penggolongan suatu hal berdasarkan acuan atau ciri-ciri tertentu. Contoh paragraf klasifikasi. Berdasarkan jenis bijinya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil dikenal juga sebagai kelompok tumbuhan berkeping dua. Ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan dikotil adalah tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang. Daun tumbuhan dikotil memiliki banyak variasi. Ada yang menjari, ada yang bulat memanjang, dan lain sebagainya. Jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan dikotil adalah tanaman jeruk, mangga, dan jambu. Tumbuhan monokotil berbeda dengan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil dikenal juga sebagai tumbuhan berkeping satu. Ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan monokotil, akarnya berjenis serabut, bentuk daunnya memanjang, dan batangnya memiliki ruas-ruas. Jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok tumbuhan monokotil adalah tebu, pisang, dan kelapa. Penjelasan dari contoh di atas. Pada contoh pertama, pada kalimat pertama memiliki ciri-ciri kalimat pasif. Jenis-jenis kata kerja yang ditemukan bersifat menggolongkan, yaitu dikelompokkan. Semua kalimat selanjutnya menjelaskan tentang pengelompokan tumbuhan berdasarkan jenis bijinya, sehingga jelas bahwa paragraf ini membahas tentang pengelompokan tumbuhan dengan jenis biji sebagai acuannya. Oleh karena itu, paragraf ini disebut sebagai paragraf klasifikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya ucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.